Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih kena? Diki. Ya, Ini dengan Sinta dari kelas 1 ya? ya Bu. Oh iya. Ngomong-ngomong di kelas tadi belajar apa Ki? Belajar bahasa Indonesia Bu. Oh tadi belajar bahasa Indonesia ya. Berarti itu Pak Sija ya? Iya Bu. Bagaimana tadi pelajarannya? Baik Bu, dan mudah untuk dipahami, apalagi tadi sempat bermain games. Ya baik kalau begitu. Bagaimana tadi kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih ya kepada Dek Sinta karena sudah mau datang ke ruang BK ini. Sebelumnya apakah Nak Sinta ini sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah Bu, baru pertama kali mau melakukan sesi konseling. Oke baik, jadi Nak Sinta ini baru pertama kali ya melakukan sesi konseling. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sesi konseling kita pada hari ini. Jadi Ibu di sini berperan sebagai konselor dan Nak Sinta menjadi konselingnya, dan dimana kita itu terikat dengan yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang nantinya disampaikan oleh Nak Sinta itu terjaga kerahasiaannya dan tidak akan ada yang tahu. Baik, jadi adapun sesi konseling kita pada hari ini kita akan lakukan kurang lebih selama 30 menit. Apakah menurut Nak Sinta sudah cukup? Baik Bu, saya rasa itu sudah cukup. Jadi begini Nak, Ibu sudah diberitahu sama wali kelasnya Nak Sinta kalau Nak Sinta ini sering murung dan menyendiri di dalam kelas. Mungkin bisa Nak Sinta ceritakan apa sih penyebabnya? Jadi begini Bu, saya merasa sulit beradaptasi dengan teman-teman di kelas baru. Mereka sepertinya sudah punya teman kelompok masing-masing dan saya merasa sulit untuk masuk. Mereka sering berkumpul dan berbicara tentang hal-hal yang saya tidak tahu. Saya merasa canggung untuk bergabung karena takut dianggap tidak tahu apa-apa dan diabaikan Bu. Saya mengerti. Jadi Nak Sinta ini kurang nyaman dan kesulitan untuk masuk ke dalam kelompok-kelompok yang sudah terbentuk dalam kelas. Apakah Nak Sinta bisa ceritakan kejadian spesifik yang membuat Nak Sinta ini merasa seperti itu? Jadi ada beberapa kali ketika mereka sedang bercanda atau membicarakan sesuatu yang saya tidak mengerti, saya mencoba ikut bergabung. Mereka hanya memberikan jawaban singkat atau tidak terlalu memperhatikan saya. Itu pasti membuat Nak Sinta merasa tidak nyaman ya. Sebelum kita lanjutkan, bolehkah saya bertanya, apakah ada momen di mana Nak Sinta ini merasa lebih nyaman atau lebih merasa diterima oleh kelompok-kelompok tersebut, walaupun hanya sebentar? Sebenarnya ada satu kali ketika kami bekerja dalam kelompok untuk tugas, waktu itu saya merasa agak lebih diterima karena kami semua fokus pada tugas Bu. Sebenarnya itu menarik sekali ya. Jadi Nak Sinta ini pernah merasa diterima walaupun itu hanya sebentar. Jadi apa yang membedakan pada hari tersebut dengan hari-hari sebelumnya? Mungkin saya bisa mencoba lebih aktif terlibat dalam kegiatan kelas atau menawarkan bantuan jika ada tugas yang membutuhkan kerjasama. Oke, baik. Bagus sekali. Itu menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu kamu bisa merasa lebih nyaman. Kita bisa melihat dari lebih dalam tentang bagaimana Nak Sinta ini bisa lebih aktif terlibat. Nah, dalam skala 1 sampai 10, di mana 1 adalah tidak beradaptasi sama sekali dan 10 adalah sangat baik beradaptasi. Di mana kamu merasa kondisi kamu saat ini? Mungkin di angka 4 Bu. Baik, jadi saat ini Nak Sinta merasa di angka 4 ya. Apakah Nak Sinta sudah lakukan nih, sehingga apa yang sudah Nak Sinta lakukan sehingga kamu berada di angka 4 dan bukan lebih rendah seperti 2 ataupun angka 3? Saya mencoba tersenyum dan menyapa mereka setiap kali bertemu, dan saya juga mencoba ikut dalam beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang sama. Itu langkah-langkah yang bagus ya Nak Sinta. Apa yang kamu berikan atau apa yang kamu pikirkan
supaya bisa membantu kamu naik satu angka, katakanlah ke 5, ke 6. Mungkin saya bisa lebih sering mengajak mereka berbicara di luar tugas sekolah, seperti bertanya tentang hobi mereka atau kegiatan akhir pekan. Oke, itu ide yang bagus ya. Bagaimana kamu merasa jika kamu mulai melakukan ini? Saya merasa agak cemas, tapi saya pikir itu bisa membantu. Wajar sih merasa cemas. Bagaimana jika kita mencoba memikirkan cara yang lebih kecil dan lebih spesifik untuk memulainya? Apa yang paling kecil yang bisa kamu lakukan untuk mulai mendekati mereka? Mungkin saya bisa mulai dengan mencari sesuatu yang mereka bicarakan, seperti film atau acara TV yang saya tahu. Itu terdengar seperti langkah yang baik ya. Siapa yang kira-kira paling mudah untuk Kak Sinta dekati lebih dulu? Mungkin Lani, dia sepertinya cukup ramah dan sering berbicara di kelas. Ya, bagus. Bagaimana kalau minggu ini kita mencoba berbicara dengan Lani ini tentang sesuatu yang diminati? Kamu bisa mulai dengan bertanya atau mengomentari sesuatu yang Kak suka. Baik Ibu, saya akan mencobanya. Yang bagus sekali. Apakah ada yang menurutmu bisa menghalangi kamu dalam melakukan rencana ini? Mungkin rasa canggung atau takut ditolak, Bu. Itu adalah hal yang wajar ya. Jadi mari kita pikirkan cara untuk mengatasi rasa canggung kamu itu. Apa yang bisa kamu lakukan jika merasa canggung atau lagi mencoba untuk berbicara di depan teman-teman kamu? Mungkin saya bisa mencoba untuk tetap tenang dan ingat bahwa ini hanya percakapan biasa, tidak perlu terlalu serius. Itu adalah strategi yang baik ya, Kak Sinta. Jika kamu merasa sangat canggung, kamu bisa mencoba mengalihkan perhatian pembicaraan ke topik lain yang bisa membuat kamu lebih nyaman. Jadi Ibu, saya akan ingat itu. Oke, bagus. Mari kita rencanakan untuk bertemu lagi minggu depan dan membahas bagaimana perkembangan setelah kamu memulai rencana yang telah kamu sampaikan tadi. Apakah itu terdengar lebih baik? Ya, terdengar baik Ibu. Terima kasih banyak. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Hati-hati di jalan, Nak. Ya Bu.